Halo semua, salam jumpa dengan saya, Tia Destiana Puri. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan pastinya selalu semangat! Pada mata pelajaran seni budaya kali ini, kita akan membahas cabang seni yaitu seni rupa dengan tema seni lukis. Tapi, apa itu seni lukis ya? Yuk kita cari tahu. Seni lukis merupakan pengembangan dari kegiatan menggambar yang diwujudkan melalui karya dua dimensi bermediakan kanvas atau media datar lainnya dari objek tiga dimensi. Seiring dengan perkembangan zaman serta kemajuan teknologi, seniman semakin bebas dalam mengungkapkan ekspresinya. Namun, kegiatan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya seni lukis tersebut, antara lain tujuan religius, kritik sosial, ekspresi, dan komersil. Tujuan religius berarti pelukis melakukan kegiatan melukis untuk hasil karya seninya dijadikan pengabdian atau persembahan terhadap Tuhan, dewa, atau nenek moyang, baik politisme maupun monotisme. Salah satu contoh karya lukis yang dibuat atas tujuan religius adalah lukisan pada dinding gua Leang-Leang di Maros, Sulawesi Selatan. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Objek lukisannya bisa dengan simbol-simbol atau perumpamaan yang bisa dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa bentuk-bentuk kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, ataupun kepada pemegang kekuasaan setempat. Contohnya seperti lukisan Joko Pekik berikut yang berjudul Berburu Celeng. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya sehingga penikmat karya seni tidak hanya mengutamakan keindahan semata. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, serta bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Seni lukis dengan tujuan komersil, penciptaannya lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Berikut adalah beberapa contoh karya seni lukis dengan tujuan komersil, di mana dapat kita lihat warna-warna yang dipakai adalah warna-warna yang sangat mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan. Seperti yang kita bahas sebelumnya tentang lukisan, sebuah lukisan memiliki ciri khas, tema, dan teknik yang disebut gaya atau aliran. Berdasarkan cara pengungkapannya, aliran dan gaya lukisan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Pengertian representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme.
Tema adalah gagasan, ide, atau pokok pikiran yang ada di dalam sebuah karya seni, baik dalam bentuk karya seni rupa 2 dimensi maupun seni rupa 3 dimensi. Memahami tema yang ada pada sebuah karya seni rupa murni berarti kita dapat memahami tujuan penciptaan karya seni tersebut. Tema-tema di dalam pembuatan karya seni rupa murni antara lain manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, dan manusia dengan alam hayal. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dari seni lukis, gaya dan aliran seni lukis, serta tema lukisan, sekarang kita cari tahu yuk alat dan bahan berkarya seni lukis itu apa saja ya. Media berkarya seni rupa 2 dimensi atau seni lukis meliputi bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan, dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya berkarya yang diinginkan. Media berkarya seni lukis sangat beragam, tergantung dari teknik yang digunakan. Alat dan bahan berkarya seni lukis antara lain pastel dan krayon, cat atau perwarna, kuas, pisau palet, dan kanvas. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Teknik melukis ini sudah dipakai sejak zaman pertengahan, sehingga menambah keragaman karya seni lukis. Beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain lukisan cat air atau akuarel, mozaik, lukisan kaca, dan lukisan batik. Yang pertama, teknik akuarel. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Teknik berikutnya yaitu teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan yang bisa digunakan untuk teknik ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Teknik selanjutnya yaitu teknik lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Lukisan kaca ini mencapai kegemilangan pada zaman Renaissance sebagai hiasan pada pintu dan jendela bangunan-bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Di Indonesia, teknik lukisan kaca pada awalnya berkembang sebagai seni industri rumah tangga di Cirebon, Jawa Barat, sebagai warisan dari teknik yang dicontohkan oleh seniman Belanda. Teknik selanjutnya yaitu teknik lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang akan membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhirnya akan dicelupkan ke larutan pewarna. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan jika kita melukis. Teori ini berdasarkan pengalaman para pelukis terkenal. Proses atau langkah dalam melukis, yang pertama, memunculkan gagasan. Untuk memunculkan gagasan kreatif, bisa kita dapatkan dari apa yang kita lihat di sekeliling kita. Misalnya, mengembangkan imajinasi dari apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Kemudian, bisa juga melihat objek secara langsung, misalnya pasar, pantai, atau pegunungan. Bisa juga dengan melihat buku majalah, internet, serta dokumen lain tentang lukisan. Bisa juga dengan mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa.
Sketsa adalah gambar awal yang akan kita jadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global tidak mendetail. Nah, dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Setelah memunculkan gagasan dan membuat sketsa, langkah selanjutnya yaitu menentukan media berkarya. Kita harus tahu dan kita harus menentukan bahan dan alat apa saja yang kita butuhkan atau yang kita gunakan ketika melukis. Langkah selanjutnya yaitu menentukan teknik dan langkah yang terakhir adalah mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Membuat karya seni merupakan wujud ekspresi dari suatu ide atau gagasan. Ide adalah hasil pemikiran yang berawal dari suatu inspirasi atau imajinasi. Gambaran yang tertangkap melalui ruang imajinasi seseorang dapat diwujudkan dalam bentuk karya seni. Nah, kita semua bisa loh menghasilkan suatu karya seni, salah satunya yaitu seni lukis. Sekian video pembelajaran kali ini dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!